evaluator video pembelajaran. Salam kenal dari saya, nama saya adalah Yukebet Paulina Tampu Bolon, asal PTS dari STT Andersen Manado. Saya adalah peserta pelatihan PKDP UIN Alauddin Makassar, Angkatan 1, tahun 2026. Saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam pelatihan ini. Selamat menyaksikan! Halo mahasiswa Ibu yang Ibu sayangi, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap 3S. Sehat, sukacita, dan semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan jeda video Ibu untuk memulainya dengan doa. Baik mahasiswaku, Ibu akan mengingatkan di pertemuan ke-13 lalu, kita belajar tentang strategi PAK dalam kemajemukan. Ada 3 kuncinya. Apa itu? Yang pertama adalah teguh dalam iman, yang kedua, hati yang terbuka, dan yang ketiga, tangan siap menolong dalam kasih sebagai implementasi PAK dalam kemajemukan. Materi hari ini sesuai dengan sub CPMK dalam RPS adalah pendidikan agama Kristen dalam budaya digital. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan ilmu pendidikan agama Kristen dalam budaya digital saat ini. Ada 4 hal yang penting kita pelajari dalam pendidikan agama Kristen dalam budaya digital. Yang pertama adalah perkembangan dari budaya digital itu sendiri. Teknologi komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dulu Ibu mengingat, Ibu masih memegang komputer yang ukurannya sangat besar dan lebar. Kemudian juga CPU-nya besar juga, dan posisinya diletakkan di bawah, terpisah. Tapi lihat sekarang, perkembangan teknologi komputer, slim, flat, ringan, dan bahkan dari segi kecepatan dan fungsinya pun sangat berkembang. Digital telekomunikasi juga mengalami perkembangan yang pesat. Dulu Ibu mengingat, waktu Ibu di Medan, Ibu menulis surat kepada teman Ibu di Jakarta. Surat itu ekspres, tapi nyampainya 3 hari. Tapi sekarang kita tinggal mengirimi teman kita dengan pesan melalui chat. Dulu juga kalau ada komunikasi yang ingin kita sampaikan kepada keluarga kita yang jauh, kita menggunakan telepon rumah. Tapi sekarang teknologinya berkembang pesat. Kita bisa video callan kepada saudara kita, teman-teman kita, dan kepada siapapun sampai ke ujung bumi. Ayo, apalagi yang berkembang pesat? Ya benar, digital media. Digital media mengalami perkembangan pesat. Dulunya kita mencari informasi dari koran, beli koran di pagi hari, supaya nggak ketinggalan informasi tentang yang kemarin. Tapi sekarang, dengan detik itu juga, kita bisa mencari informasi dari internet, dari HP kita. Selanjutnya adalah digital platform. Kalau dulu kita ingin menjual atau membeli sesuatu, kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall, kita pergi ke tempat yang berjualan untuk membelinya. Tetapi sekarang orang menjual dan membeli pun sudah memakai aplikasi seperti TikTok, Instagram, bahkan Facebook. Dulu juga presensi itu masih menggunakan kertas. Nah sekarang dapat menggunakan Google Form. Dan gak kalah penting, digital transaksi pun mengalami perkembangan yang pesat. Dulunya mesti bawa uang kertas untuk pergi berbelanja, atau setoran ke bank, atau juga mau ambil tarik uang pergi ke ATM. Tapi sekarang sudah ada M-Banking, sudah ada M-Wallet, dan bahkan transaksi menggunakan kris. Selanjutnya metaverse, yaitu dunia virtual yang bisa kita masuki. Dulu kalau mau bertemu teman, pergi ke rumah teman, atau janjian di warkop. Tapi sekarang kita bisa bertemu, bertatap wajah, melihat respon wajah dalam pertemuan virtual. Seperti Zoom, dan masih banyak lagi. Yang penting kedua adalah transformasi dalam dunia digital. Dalam dunia digital yang tanpa batas ini, semua dapat dilakukan dalam sentuhan ujung jari kita. Seakan-akan semuanya ada dalam genggaman kita. Selanjutnya adalah komunitas virtual, lalu dunia yang sudah transparan, bahwa kehidupan privasi seseorang bisa kita lihat dan kita saksikan karena terbuka lebar di media sosial. Lalu ketergantungan terhadap teknologi. HP lowbat, hidup terasa hampa. Kalau dulunya bisa pergi kemana-mana tanpa HP, sekarang kalau pergi tanpa HP, terpaksa pulang dan ambil HP-nya lagi. Ada juga yang kecanduan terhadap games. Hampir seluruh aktivitas manusia tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi.
Kemudian yang penting ketiga adalah dampak dari dunia digital. Ini merupakan tugas kalian ya. Dampak dari dunia digital itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kalian bisa mencari referensi dari buku-buku maupun jurnal atau bacaan lainnya, tetapi kalian narasikan dengan kalimat kalian sendiri ya, karena ibu sangat menyukai kalau kalian mengerjakan tugas-tugasnya ibu dengan memakai wawasan kalian juga. Dan demi kelestarian alam kita dan penghematan kertas supaya pohon tidak ditebang, maka kalian mengumpulkan tugas dengan mengetik atau menggunakan HP atau laptop, lalu kumpul di link Google yang akan ibu berikan kepada kalian ya. Kemudian yang keempat, hal yang penting dalam pendidikan agama Kristen dalam budaya digital adalah integrasi daripada pendidikan agama Kristen dalam keilmuannya, yaitu sikap orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi dunia digital saat ini. Sikap orang percaya yang pertama adalah berdiri teguh, jangan goyah. Ibu bacakan ayatnya ya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, oleh sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah terus kepada ajaran-ajaran yang sudah kami berikan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tulisan. Anak didik ibu semua telah menerima pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga inilah saatnya di dalam kehidupan kita yang tidak bisa lepas dengan budaya digital, kita kiranya tetap teguh berdiri dalam iman dan kebenaran yang kita yakini. Kemudian sikap yang kedua adalah terbuka dalam perbedaan. Ibu bacakan ayatnya ya. Dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mahasiswaku yang aku sayangi, kita hidup dalam perbedaan. Toleransi supaya kita bisa berdamai hidup dengan orang lain. Teruslah menjadi terang, gunakan digital teknologi yang saat ini berkembang, media sosial, untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada kita dengan cara kita mengasihi kepada orang lain. Jangan bagikan ujaran kebencian. No ya. Apalagi berita hoax. No, tidak boleh. Marilah kita menjadi berkat bagi semua orang. Dalam beradaptasi dengan lingkungan dunia nyata maupun dunia virtual, kita memiliki sikap yang bijak. Bijak berkata, bijak bersikap, dan bijak berperilaku. Sehingga hal itu bisa menjauhkan kita dari dampak-dampak negatif yang akan menyerang hidup kita. Dan marilah kita utamakan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita dapat dalam kebenaran iman yang kita yakini untuk bisa kita implementasikan dalam dunia digital saat ini. Jangan gampang terprovokator untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Marilah kita menyebarkan cinta kasih dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan kita bersosial, berdigital. Yang terakhir adalah sikap berguna dan membangun. Ibu bacakan ayatnya ya. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mari menjalani kehidupan nyata dan kehidupan virtual kita dengan mengimplementasikan pendidikan agama Kristen. Segala kebenaran yang sudah kita terima, mari sekarang kita buktikan bahwa hidup kita berguna untuk memotivasi orang lain untuk maju. Baik dari segi keilmuan, ilmu kita berguna dalam segala hal. Mahasiswa ibu dan siapapun yang mendengarkan video pembelajaran ini, mari kita berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga juga, untuk teman-teman juga, untuk lingkungan masyarakat juga, baik masyarakat nyata maupun masyarakat di virtual, dan berguna yang terutama adalah bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Teruslah menjadi pribadi yang menyatukan bangsa ini melalui kehidupan kita di digital, berguna dan bermanfaat. Kesimpulannya adalah mari kita tetap waspada dan berdiri teguh terhadap iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, dan marilah kita menunjukkan kasih Tuhan kepada kita melalui perbuatan baik kepada manusia, saling mengasihi dan saling mengampuni seperti yang sudah dilakukan Yesus kepada kita. Kemudian, tetaplah menjadi berkat dalam menjalani kehidupan kita dalam dunia digital saat ini. Gunakan ujung jarimu dan genggaman tanganmu untuk melakukan kebaikan. No kejahatan dan no ujaran kebencian. Selamat menjadi berkat ya mahasiswaku. Baiklah mahasiswa ibu yang ibu sayangi, saat ini kita sudah masuk dalam penutup. Kalian sudah paham dengan materi yang ibu bawakan? Apabila kalian belum memahaminya, silahkan kalian chat pada nomor WA yang sudah ibu berikan kepada kalian.
Semampunya Ibu akan menjawab setiap pertanyaan kalian. Oke? Tetap jaga kesehatan, sukacita selalu, dan semangat. Oh ya, jangan lupa ya, tugasnya dikumpul sebelum pertemuan ke-15. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya tampilkan. Selamat menilai ya, Ibu Bapak Evaluator. Sampai bertemu.